Om Swastiastu, Sultan Bali. Sekarang saya sedang berada di sebuah patung di sisi sebelah timur Sungai Yehmatan, Banjar Klecung, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan, Bali. Dalam video-video saya sebelumnya sudah pernah dibahas tentang patung Dewa Siwa dengan ke-8 aspeknya ini. Jadi sekarang saya akan sedikit pindah ke alam di sekitar patung ini. Ini adalah jembatan penghubung antara Banjar Klecung Kelod dengan Banjar Bebali Kelod. Dan di sisi sebelah utaranya ada sebuah tibu yang disebut dengan Tibu Jambul. Dulu waktu saya kecil di sini ada 2 buah pohon beringin besar, tapi sekarang hanya tinggal 1. Dulu di sini adalah tempatnya, dan banyak sekali akar-akar gantungnya yang saya gunakan bersama teman-teman kecil untuk swing atau ayunan. Dan di sana ada sebuah lubang besar yang oleh tetua-tua kita dulu disebut Gok Raksasa, atau dalam bahasa Indonesia adalah lubang yang sangat besar. Kemudian ini adalah sungai tempat saya memancing dulu, dan disebut Tibu Jambul karena ada paras atau batu padas yang dulu mirip seperti jambul katanya di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah sering diambil untuk bahan bangunan. Cerita-cerita yang saya dengar, dulu paras atau batu padas jambul ini lumayan cukup besar, tapi sering dipakai untuk, kalau di Bali disebut sendi, untuk bahan bangunan style Bali. Dan sekarang kita masih bisa lihat bekas-bekas pahatan untuk mengambil paras ini. Ini lokasinya tepat di hulu atau hulu Tibu Jambul. Cerita-cerita misteri dari Tibu Jambul ini akan saya tanyakan nanti kepada paman saya yang tepat tinggal di seberang Tibu ini. Dan juga di sebelahnya ada patung Dewata Namasanga, dan di ujung sana ada sebuah bulakan atau sumber air untuk masyarakat lokal dulu di sini minum. Jadi namanya adalah Bulakan Yehanakan. Sekarang saya sudah bersama paman saya, Nyoman Nuriana. Beliau adalah adik kandung dari ibu saya. Dan sekarang saya akan bertanya sedikit tentang pengalaman-pengalaman beliau selama tinggal di sisi Tibu Jambul ini. Jadi mungkin Pak Man, karena banyak cerita, kadang ada seperti suara-suara, krosokan itulah. Orang-orang nyebrang, mungkin ada sejenis roh kayu yang sering disebut apa, banas atau banaspati di, karena ada dulu kan 2 apa 3 pohon beringin besar di sana. Ya, terima kasih. Menurut pendapat yang secara pribadi sih, karena saya tidak orangnya simpel, juga tidak mau tahu dengan urusan Dunia lain lah, dunia mereka lain. punya Kalau alam sendiri. Bisa jasmani dan rohaninya kita harus bisa pisahkan. Secara rohani sih, yang selama 8-10 tahun saya tinggal di daerah ini, di tempat sekitar Beji ini, kalau tidak ada kalau tidak ada hari spesial, Rainan, Purnama Film, Klion, Raspati Klion dan sebagainya, itu saya kira biasa-biasa aja. Menurut saya pribadi, bagi teman-teman yang mungkin dunia
suka dunia yang bolehlah dibilang dimensi lain kalau Iya, bisa zaman sekarang sensitif bisa juga. dibilang itu kan agak sensitif sih. Tiap hari sih ada mungkin gitu ya. Kalau saya pribadi kan kalau tidak seperti yang bilang di awal tidak ada hari spesial, mungkin saja itu memang auranya kalau saya bisa rasakan itu memang agak beda ketika kita mau mengakui adanya dunia lain dari dunia yang kita alami di dunia Nyata. ini. Ketika itu kita selusuri dan kita ingin tahu, mungkin teman-teman yang mungkin ingin uji nyali atau ingin tahu aura Misteri-misteri lah tempat di ini. sini cukup bagus sih untuk itu. Akan tetapi mohon maaf sekali untuk saya pribadi sih, karena saya orangnya cuek juga simpel, tidak ada urusan dengan aura-aura seperti itu. Paling yang saya rasakan memang dari insting saya sendiri. Memang kalau orang di Bali bilang bulu kuduk berdiri, itu sih sering sekali. Kalau penampakan sih saya sendiri tidak mau tahu urusan itu artinya sekalipun ada mungkin saya juga Cuek lah gitu cuek, kan, karena aja, mereka gitu. mempunyai Karena, alam lain lah. ya, kalau ketika itu memang waktunya beliau mungkin bercengkrama dengan saudara-saudaranya, kalau ya bisa dibilang saudaranya, mungkin dengan roh-roh yang sejenis beliau itu, ya biarin aja. Kalau karena kita kan tidak ada urusan. Ya, yang penting kita tetap Yang penting respect, hormat ya, dengan kita, keberadaan mereka lah di tempat ini. benar, itu yang saya rasakan. Banyak sih cerita teman-teman yang melihat kaso yang sejenis itu. Apalagi kalau di Bali kan yang paling sering itu ada sinar cahaya, mungkin Api indihan ya, gitu. sejenis itu cukup banyak. Karena karakter lahan di sekitar saya ini memang karakternya kan menurut saya sendiri, karena mungkin di ilmu agama Hindu kalau dibilang tiap lahan itu ada yang memang penguasanya, kalau bisa dibilang penguasa arealnya, mungkin kalau bisa disebutkan secara realnya yaitu dukuhnya. Kan tetapi saya yakin itu memang roh-roh beliau itu adalah satu. Yang membedakan kan karakter dukuhnya itu sendiri. Ada yang memang agak ganas, ada juga yang memang agak sejuk dan santai juga banyak. Akan tetapi kalau kita yang memilih-milih daerah areal sini kan mungkin saja terlalu banyak kalau saya sebutkan arealnya. Daerah ini memang kalau bisa dibilang memang agak beda dengan areal lain kalau saya sendiri rasakan. Dari pengalaman yang kemarin. Kalau saya sendiri untuk penampakan sih seperti saya bilang tidak terlalu mau tahu lah ininya. Mau tahu, mau biar ada atau enggaknya itu mungkin urusan dia sendiri. Saya juga sendiri tidak mau tahu urusannya. Jangan saling suka mengganggu lah seperti itu. Ya, apalagi sudah tinggal di sebelah kan, jadi tempat tinggal kita. Ya. Kalau mereka memilih di batu besar atau di kayu-kayu besar, ya itu alamnya mereka. Jadi kita tetap hormat lah dengan perbedaan di alam masing-masing seperti itu mungkin ya. Ya, kalau ya mungkin teman-teman ada beberapa yang suka bisa dibilang meditasi lah, menenangkan diri. Saya kira tempat ini cukup bagus untuk asal dengan satu catatan tidak ada permohonan yang berlebihan. Aneh-aneh lah yang negatif gitu ya. Karena itu pun saya rasakan mungkin ketika kita memohon yang banyak, memohon yang karakternya keras, itu mungkin auranya juga yang akan timbul ya tergantung wadahnya seperti apa yang diinginkan. Jadi ya sepertinya di tempat yang angker itu energi kesucian juga tinggi. Sekarang kan tergantung individu masing-masing seperti apa yang datang, permohonannya seperti apa, atau yang senang dengan alam, anggaplah di bawah kita roh-roh yang tidak kelihatan. Kalau itu selalu dipuja maka efeknya juga keras seperti mereka lah. Kalau yang agak kasar lah, kalau yang roh halus mungkin orang-orang suci bisa datang juga ke tempat ini. Benar. Ya seperti itu, karena saya juga sering dari kecil kan mandi mancing juga alamnya di sini, jadi merasakan lah bagaimana roh-roh
halus yang agak suci lah. Beliau juga kadang menampakkan diri di tempat ini dan respect juga ya, apalagi kita sekarang minta bantuan dan sebagainya, mungkin saja beliau ya tidak segan untuk menolong kita. ya, apalagi sekarang disediakan tempat di Beji sana, ada di patung Dewa Siwa dengan 8 aspeknya tadi. Mungkin ya mudah-mudahan ke depan di Klecung ini akan ada wisata spiritual dan ya sedikit tidaknya bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ekonomi warga lokal di sini. Dan mudah-mudahan ya segera ramai, dan ini paman saya juga ada pekerjaan, nanti mungkin bisa buka warung di lahan yang tadi. Dan khususnya anak-anak muda seperti saya yang merantau, suatu saat nanti biar adalah lowongan pekerjaan di desa ini. Dan tidak semuanya keluar desa dan menjadi desa yang penuh dengan orang-orang tua saja di Klecung dengan aura ya anggap sepi, dan ya mudah-mudahan jadi lebih baik ke depannya. Oke, sukses Pak Man. Begitulah penuturan singkat saya dengan Pak Man, dan selanjutnya saya akan melihat di sekitar sini karena ada hal lebih ngeri menurut saya pribadi yang harus diungkapkan. Hal tersebut adalah masalah sampah plastik. Jadi tadi saya lihat di sepanjang sungai dan pinggir-pinggir sungai ini banyak sekali sampah-sampah plastik. Tidak seperti waktu saya kecil dulu yang ya lumayan tidak terlalu banyak lah sampah plastiknya. Tapi sekarang tadi saya juga melihat sedotan, kemudian kain-kain. Di sana ada bekas plastik deterjen. Tadi di sungai ini tutup botol yang berwarna kuning. Kemudian tadi di air, di sana banyak yang tersangkut di kayu, bekas-bekas membungkus roti. Dan di air tadi saya melihat ada plastik merah. Sebelah sana, kemudian di ujung sana ada kampil dan kain-kain. Sana bekas baju, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian dulu cerita dari saya, dan sekarang kami akan rapat untuk membahas tentang Pura Beji Amerta Gangga di Klecung ini. Rencananya di belakang sana adalah toilet, ini parkiran, dan di belakang sana adalah patung Dewa Siwa dan 8 aspeknya tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Om Santi 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 Om.